Halo teman-teman GP, kembali lagi di SBP on the Weekend, Sabtu 8 Juni 2024. Sebelum kita masuk pada renungan malam hari ini, mari kita satu dengan doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Kau boleh mengumpul kami di sini ya Tuhan, di ruang virtual ini, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati agar firman-Mu ini dapat berguna bagi kami ya Tuhan, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau dapat menyertai kami agar selalu sehat dan Kau dapat menjauhkan penyakit dan mara bahaya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Mazmur 46 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari Yang Maha Tinggi. Allah ada yang di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Teman-teman pemuda, kita akan membaca bersama renungan Sabda Bina Pemuda pada malam hari ini yang diambil dengan judul Lindungi Bumi, Lindungi Sesama. Setiap orang tentu pernah merasakan keadaan dilindungi. Sungguh menyenangkan rasanya menikmati rasa aman dan terjauh dari ancaman atau mara bahaya. Atau bila kita dalam kondisi kesusahan, ada teman atau pihak yang menguatkan. Rasanya tentu saja bahagia. Pemazmur pun membagikan pengalaman semacam ini kepada kita. Ia menggambarkan Allah sebagai kota benteng, tempat manusia dapat berlindung dari serangan dan ancaman yang membahayakan. Bahkan pemazmur menekankan kalau ceritanya ini sangat terbukti. Memang perikop ini tergolong dalam Mazmur tanggapan atas peristiwa jatuhnya Yerusalem dan Bait Suci. Orang-orang Israel dibuang ke Babel. Pengalaman umat atas nasib malang di masa lalu membuat mereka merasa takut dan dibayang-bayangi kejadian yang sama di masa depan. Tentu Mazmur justru melihat ini dari sudut pandang yang lain. Allah telah menolong, melindungi, dan memberi kekuatan sehingga Israel mengalami pembebasan dari pembuangan. Pemazmur tidak terpusat pada peristiwa dibuangnya Israel, tetapi justru melihat peristiwa itu secara utuh sampai pada pembebasan dan kembalinya mereka ke tanah leluhur. Mereka kembali ke tempat yang aman, rumah di mana mereka merasa dilindungi. Sobat muda, Allah juga inginkan kita untuk melakukan tindakan yang memberi rasa aman dan perlakuan yang menguatkan orang lain. Ketika mereka dalam kondisi lemah dan takut, seperti menghargai privasi informasi tentang orang lain, menjalin komunikasi dan relasi yang positif di media sosial, atau upaya memberikan penguatan bagi teman yang mendapat bullying. Juga melalui usaha memelihara bumi dalam keadaan sehat. Kita sedang melindungi sesama. Melaluinya, kita sedang menjaga rumah di mana kita tinggal bersama ciptaan lain, menjadi tempat yang aman dan nyaman.
teman-teman pemuda-pemudi yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan pada hari ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mau agar kita tidak bersikap apatis atau bersikap pasif kepada sesama ataupun lingkungan sekitar. Melainkan Tuhan mau kita untuk aktif menjadi penggerak sewajarnya kita sebagai anggota gerakan pemuda. Saya akan membacakan satu ayat yang mempunyai relasi dari renungan kita pada hari ini. Diambil dari Matius 7 ayat 12 yang menyatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Jadi teman-teman, di sini Tuhan menekankan kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita juga harus mau melakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi contohnya adalah jika kita ingin mendapatkan rasa aman dan nyaman, kita juga harus mau menjadi pemberi rasa aman dan nyaman tersebut. Contohnya seperti dalam renungan kita yang tadi kita sudah bacakan, saat teman-teman kita ada yang dalam kondisi susah atau sulit, kita di situ mempunyai peran sebagai penguat dan penolong bagi mereka. Tentunya kita bisa membantu mereka dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Dan percayalah, nantinya jika teman-teman dalam keadaan sulit atau susah tersebut, pasti ada teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena hal positif tentu dibalas dengan hal yang positif juga. Jadi teman-teman di sini Tuhan juga menekankan tidak hanya untuk orang lain, tapi juga bagi sesama kita makhluk hidup, termasuk bumi, kita harus melakukan hal positif, terutama untuk melindungi dan memelihara kelestarian alam kita. Karena bumi itu merupakan rumah kita, tempat kita berpijak dan menginjakkan kaki, tempat kita beraktivitas sehari-hari. Betapa pentingnya memelihara dan melindungi kelestarian bumi kita, karena dengan terjaganya bumi kita akan mendapatkan udara yang segar untuk kita hidup sehari-hari, dan tentunya kita akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Hal positif bisa kita dapatkan jika kita melakukan hal positif juga. Jadi teman-teman, mari kita berbuat baik kepada sesama, dan tidak lupa untuk memelihara kelestarian alam. Karena semua itu mempunyai dampak positif yang bukan hanya kita yang bisa nikmati, tapi juga untuk turun-menurun generasi-generasi kita selanjutnya. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan atau renungan pada hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita hati dalam doa. Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa agar Kau dapat memberkati kami menjadi pemuda-pemudi yang selalu memberikan hal positif, selalu berbuat baik, selalu menjadi penguat dan penolong bagi rekan-rekan kami, dan juga menjadi pemelihara kelestarian alam, terutama bumi kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya semua itu Kau dapat memberkati kami agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena kami percaya setiap hal baik atau hal positif yang kami lakukan, semuanya akan berdampak yang baik juga untuk sesama kita, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman pemuda. Sampai jumpa lagi di SBP Only Weekend minggu depan. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!